Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Nurul Iman, segenap panitia kajian ba'da subuh, serta hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak dan mbah-mbah yang berbahagia, dijaga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dapat bermuajahah kembali dalam rangka silaturahim, talabul ilmi, salat berjamaah, beriktikaf. Mudah-mudahan perkenan Allah tambahkan atas kita ilmu, hikmah, hidayah, barokah kehidupan, barokah umur, barokah rizki, dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, orang-orang yang berpuasa diwangikan jiwanya. Suratul misk, seperti orang yang memiliki aroma minyak kasturi. Kulluhum yuhibbu, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya, anak-anaknya, pendamping hidupnya, orang tuanya mulai senang bersama dengannya, lingkungannya nyaman bersama dengan orang-orang yang berpuasa. Salawat salam tersampaikan atas ikutan panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad, di mana beliau sebagaimana telah kita bahas pada kesaktian orang berpuasa episode yang pertama, Rasulullah menjanjikan atas orang-orang yang mau menjadi pemakmur masjid, inna lil masajidi autada, sesungguhnya di setiap masjid Allah itu ada pemakmurnya. Mereka adalah orang-orang pilihan, dan orang pilihan itu tentu jumlahnya tidak banyak. Kalau 1 kuintal padi di PP, dijemur, kemudian diambil 5 kilo untuk dijadikan bibit, itu namanya pilihan. Tapi kalau 1 kuintal dijemur, diambil 1 kuintal, niku kukupan. Dan pemakmur masjid itu pasti pilihan, bukan kukupan. Karena itu takmir masjid tidak perlu baper, tidak perlu sakit hati kalau yang menjadi pemakmur masjid itu kurang dari 20% dari anggota atau warga di sekitar. Sebab kadang banyak yang ngomong, saumpama separo ngono ae wong kampung kene iki, dadi jamaah masjid mungkin sudah penuh masjid kita. Ra mungkin. Gak tahu krungu dalil ta sampean niku. Namanya pilihan itu tentu tidak banyak. Karena orang yang dipilih, janji Rasulullah, al malaikatu julasauhum, para malaikat akan menjadi teman duduknya, teman cangkruknya, teman ngopinya, teman sahurnya. Hadiah berikutnya, wa ingkanu mardho, kalau sampai jamaah pilihan itu sakit, adahum, yang akan mendoakan, datang menziarahi adalah para malaikat, dan malaikat tidak pernah ditolak doanya. Karena itu insya Allah jamaah masjid kalau sakit tidak lama-lama. Yes, begitupun kalau nanti akan meninggal, sakitnya tidak lama-lama. Seumur 117, terus toto, budal dewi tuku lawon, cukur brengos, potong kuku, pakai minyak wangi, ngopi dhisik, berangkat nang Mekah, mati nduk ngarep Ka'bah.
Sing amin mau 6, sing liyane tetep grogi. Memang begitu sabda Rasulullah. Wa in kanu mardha adahum, yang akan menziarahi datang memohonkan doa adalah para malaikat. Andaipun jamaah masjid itu dijuduli penyakit yang aneh-aneh, apakah itu temanya jantung koroner, sirosis dan lain sebagainya, itu penyakit hanya judul saja. Nanti isinya tidak sesuai dengan judulnya, penonton pasti akan kecewa. Karena di umur 117, jamaah masjid yang katanya kontrol rutin hari Rabu di dokter spesialis jantung, paling matinya kena diare. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa in kanu fi hajatin, dan apabila orang-orang yang menjadi pemakmur masjid seperti panjenengan semua ini ada dalam satu kesulitan, ada dalam satu urusan, a'anuhum, yang akan menjadi penolongnya adalah para malaikat. Karena itu tenang saja, panjenengan sing penting aktif nang masjid, aktif ngaji. Nanti kalau ada tema masalah, panjenengan datang, masalahnya sudah sungkan. Seperti umat Rasulullah waktu itu, banyak ahli sejarah mengatakan, termasuk hadis menyatakan, musuh-musuh Islam itu sudah bergetar ketika mendengar 1 bulan perjalanan tentara muslim. Jadi berapapun jumlah mereka wis bergetar. Apa menenek nggur urusan-urusan sampean sing sepele-sepele iku. Hadirin yang dirahmati Allah, nikmatilah menjadi jamaah masjid. Datang saja meskipun ngantuk. Nggak apa-apa. Wong ustadz ya sabar-sabar. Cuman yo sing rada pengertian nek rencane ngantuk aja nduk ngajo ngarepe ustadz nulari. Rada dempis-dempis sanding cagak ngono nggih. Sing berencana ngantuk niku mboten napa-napa, pahalanya sama, cuman pemahamannya beda. Karena itu tidak dianjurkan bagi yang ngantuk untuk berfatwa. Tapi lebih hebat lagi kalau ada ngantuk faham. Berarti dia punya keuntungan luar biasa. Ini sudah levelnya di atas orang yang puasa. Ngantuk paham. Sing paling gawat is melek ra paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan tema kajian kita, apa berikutnya kesaktian orang puasa. Dalilnya panjenengan sudah sangat paham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari, li shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan, dikepung 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan mereka? Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan pertamanya adalah ketika mereka berhadapan dengan dunia, yaitu berkaitan berbuka. Wa farhatun, dan kebahagiaan berikutnya inda liqa'i rabbi, yaitu ketika mereka nanti berjumpa dengan Allah. Hadirin para rawuh, saya ditanya atau ditawari oleh panitia pengajian, Ustadz ndak pindah sebelum berbuka ta? Ya begitu Pak ya. Mungkin harapannya kalau sebelum berbuka kan jamaahnya banyak. Apa begitu Pak Adi? Lebih banyak kalau sebelum berbuka. Tapi karena saya ustadz, jadi saya berdasarkan dalil. Pilihannya berdasarkan dalil. Bagaimana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Sesungguhnya yang benar itu sebelum ngaji, sebelum waturi sinina, sebelum Bukit Tursina. Bukit Tursina itu kan maksudnya wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. Sebelum diberi wahyu itu diberi watini wa zaitun. Watin itu buah tin, zaitun itu zaitun, diberi makanan dan minuman. Karena itu pelanggaran menceramai orang yang lapar.
Jadi kalau saya disuruh milih setelah subuh atau sebelum maghrib, saya pasti akan milih setelah subuh karena sesuai dengan watini wa zaitun. Makan dulu baru ngaji. Tapi kalau saya misalnya Ustadz pindah ya sebelum maghrib, saya tetap siap. Cuman kalau disuruh milih, saya milih sesuai dalil. Begitu Pak Di. Macam-macam ya Ustadz sampean. Salah dikon milih, tetap milih sebelum subuh. Berdasarkan dalil, orang itu sebaiknya makan dulu, minum, kemudian ngaji. Nah kalau sebelum berbuka, orang lapar kok disuruh ngaji, itu rodok pelanggaran. Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, apa kata Rasulullah? Farhatun inda fitrihi. Kebahagiaan pertamanya adalah ketika mereka berbuka. Ini kebahagiaan dunia. Apa istimewanya orang berbuka? Orang berbuka itu tidak idealis urusan makan. Andaikan diberi 1 gelas air putih, kemudian 3 butir kurma, itu sudah keluar alhamdulillah. Dan itu sudah ciri khasnya orang surga yang pernah kita pelajari. Maqalul hamdulillah hilladzi sadaqana wa'tahu wa urasanal ardana tabau minal jannati haitsu nasya. Maqalul hamdulillah, zikirnya orang surga itu kan alhamdulillah. Jadi panjenengan itu begitu berbuka sudah langsung dapat fotokopi KTP surga. Nggih kan? Dapat fotokopi KTP surga, menandakan bahwa panjenengan itu orang surga. Jadi panjenengan begitu mudah berbahagia hanya dengan segelas air putih. Itulah yang dulu pernah dinasihatkan oleh raja yang terkenal, yaitu Harun al-Rasyid, yang punya guru namanya Imam Malik, imam madzhab yang terkenal. Ini Harun al-Rasyid diomongi, Harun, enten namine Cak Harun mriki. Pundi tiyang? Masya Allah, berarti jenengan iki terakhir raja. Harun, nggih, guru, kamu jangan berbangga dengan istanamu yang besar dan megah. Kenapa guru? Karena istanamu ini hanya seharga 2 gelas. Kalau dunia ini dikeringkan oleh Allah, bagi Allah kan mudah, karena Allah pernah membasahi bumi ini dengan airnya zaman Nabi Nuh. Betul kan? Allah mengeringkan bumi ini juga sangat mudah. Diserap oleh Allah semua air, hujan tidak diturunkan, maka semua orang akan berebut air. Pada waktu itu ada orang yang menyimpan air 2 gelas. Sudah kamu nggak minum 1 minggu. Kalau sebentar lagi tidak minum, kamu nggak bertahan untuk hidup. Mana yang akan kamu lepas? Separuh hartamu atau kamu pertahankan hartamu dan kamu kehilangan nyawamu karena tidak minum? Lah untuk apa kalau saya mempertahankan harta tapi mati? Pekpuk bundu. Kenapa? Bahasa Mojokerto ini percuma, tidak berguna. Lah mati kok. Kalau begitu kamu milih apa? Ya saya milih air 1 gelas. Baik, setelah itu kemudian masih belum juga turun hujan. Air masih sulit kamu dapat. Seminggu kemudian hartamu mau kamu tukar dengan segelas yang lain. Dipikir-pikir ya tetap hidup, karena kalau nanti hidup masih bisa berusaha lagi. Tapi kalau sudah mati, untuk apa harta yang banyak? Berarti hartamu itu, kekuasaanmu itu tidak lebih dari 2 gelas. Dan orang yang berpuasa itu sangat paham betapa berharganya 1 gelas untuk berbuka puasa. Makanya orang yang berpuasa itu sudah mudah berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Itu puasa yang temenan. Nek puasa mulai ket esuk lumpuk-lumpuk panganan ae. Niku posone arek SD umur 11 tahun ya. Tapi mboten tiyang mriki, kula wasna tiyang mriki kuat-kuat posone nggih. Masyaallah. Mergo mari sahur.
Begitu setengah 10 wis mulai limbung. Maka ada sahabat yang ngomong, saya itu setelah ngaji-ngaji, uang 500.000 dulu saya pakai buka bersama satu keluarga, 4 orang. Sekarang 500.000 itu bisa untuk satu musola. Karena saya sekarang tahu ternyata makanan itu yang mahal tempat dan mereknya. Tapi masalah kemanfaatannya sama saja. Apalagi kalau lidahnya lidah yang setelannya tidak cocok. Asalnya asli wong desa cuman sok kemuto. Mangan nduk kutho, wetenge gak tampa. Wong kae cilik dilatih mangan terong kae kaken pola. Mangan hamburger. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama, kebahagiaan mereka adalah mudah sekali mendapat kebahagiaan di dunia ini, dia dikepung kebahagiaan. Sudah sakti banget itu orang kalau titik-titik bahagia, titik-titik bahagia. Kemudian yang berikutnya, wa farhatun, kebahagiaan yang lain, inda liqa'i rabbi, pada saat mereka berjumpa dengan Rabb-nya. Penafsiran yang banyak tentang hadis ini, berjumpa dengan Allah itu adalah kematian. Jadi orang yang berpuasa itu orang yang gagah, ganteng, cantik menghadapi kematiannya. Dan ini yang jarang terjadi, rata-rata takut. Tapi orang puasa itu nanti dihibur-hibur oleh Allah. Karena janji Allah, janji Rasulullah begitu, kebahagiaan mereka itu nanti pada saat berjumpa dengan Rabb-nya. Pernah Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allah, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah senang berjumpa dengannya. Dia senang menerima kehadirannya sebagai penduduk surga yang asli, enggak kan? Kalau kita ini kan sebenarnya bukan KTP-nya dunia. Ngono KTP sok nggarai ngelebokno wong nang penjara nggih. Padahal KTP yang kita pegang semua itu palsu. Itu KTP palsu. KTP asli panjenengan sebagai keturunan genetik dari Nabi Adam itu aslinya di surga. Kan kesasar sedilut wae karena kita kakek moyang kita pernah memilih buah kuldi. Lah ngaten sih, asline sampean iki penduduk surga. KTP sampean niku asline palsu kabeh. Mau sampean pertahankan kaya apa tetep palsu. Kok gak percaya ngono sampean? Iki pegawai napa sing ngurusi KTP? Dukcapil kabeh ta niki. Nanti semua KTP akan kita tinggal dan kita akan balik. Balik untuk berjumpa dengan Allah. Dan tempat asli panjenengan adalah surga. Makanya orang yang mati disebut telah berpulang. Sebenarnya itu karepe wis wapi, itu pilihan kata yang indah. Berpulang, balik kepada asal daerahnya, mudik ke tempat yang asli. Jadi mudik yang sebenarnya ya itu nantinya. Jadi mudik yang sementara panjenengan rencanakan itu ya mudik palsu. Mudik yang asli itu nanti bertemu dengan Allah. Makanya ini meskipun kayak gini ini wajah-wajah surga. Makanya ya rada sakarepe dhewe. Maksudnya napa? Nek iso sajane kan gak perlu kora-kora, koraan wis beres gitu Bu nggih. Gak perlu setrika, setrikanan pun beres. Gak perlu masak, masakan wis mateng. Bapak-bapak yang ngono gak perlu nyambut gawe, rebahan dibayar kan ngoten nggih. Rebahan dibayar. Memang ngono. Makanya sampean sebagai orang ngaji kalau punya anak buah, pekerjaan belum selesai, kok ditinggal catur apa, tengok-tengok. Ndak masalah sampean orang ngaji kok. Ya, sampean jangan sakit hati dulu. Sampean tersenyum saja iya, pancene ngene-ngene iki potongane wong surga asline. Mangkane rada ngepenak. Cuma nek wonge nyambut gawe nduk pabrik napa nduk kantor, anak buah sampean kok jam 10 wis turu ya sampean gugah. Cak iki sik durung Dik
surga iki sing ndek donya. Ayo nyambut gawe. Iya aku ngerti lek sampean niku asline penduduk surga. Wong penduduk surga iku mangan, turu, cangkruan, mlaku-mlaku, nganyari kendaraan, uber-uberan, ketemu kancane, aku ngerti. Cuman iki sik ndek donya. Ayo nyambut gawe dhisik. Wonge nek tau ngaji nggih. Oh nggih Pak. Nggih. Ngapunten. Niku mek ngincipi tok kok Pak. Jarine wonge ngene, wah wonge wis levele dhuwur rek ngajine rek. Padha rone tibak nyang. Para rawuh yang dirahmati Allah, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, senang berjumpa dengan Allah itu senang menghadapi masa kematiannya, maka Allah senang berjumpa dengannya. Waman kariha liqa Allah, barang siapa yang benci, takut dengan kematian, karihallahu liqa'ahu, maka Allah lebih benci dengan orang itu. Kemudian Aisyah buru-buru, istri Rasulullah buru-buru bertanya, ya Rasulullah, ya ada apa Aisyah? Bukankah semua orang benci dengan kematian? Nggih? Rata-rata kan begitu. Dan kebencian kita terhadap kematian itu memunculkan peradaban. Panjenengan masuk angin kok nggare mati, akhirnya isok nggawe klambi, isok duwe jaket. Manusia bisa menciptakan pabrik jaket. Iki ya gara-gara barokah wedi mati. Asalnya orang itu liar ya, tidak ada tempat berteduh, kemudian harus berhadapan dengan binatang buas. Engko nek turu diterkam macan lah ya begitu tangi nok kuburan kan no alam kubur, maka dia kemudian membuat rumah untuk mengamankan. Kok rumah binatang buas besar masih bisa dihalau, tapi binatang buas kecil seperti ular dan lain sebagainya tidak bisa dihalau. Asalnya gawe omang nggur pokok ketutupan, akhirnya dirapikan lagi, ada temboknya ben ula mboten mlebu. Ya ada barokahnya juga takut mati. Muncul juga kemudian tempat berobat. Meskipun aslinya nggih secara hakikat dokter-dokter rumah sakit tidak menunda kematian. Tapi kan lumayan iso nggawe lowongan pekerjaan untuk para perawat, dokter-dokter, terus nduk kono ana sopir, ana tukang sapu, itu barokahnya takut mati. Monggo kuwi wis saya siap ya Allah, wis gadek dokter-dokteran, wah gak ono peradaban nggih. Dibuat begitu ben nyeni. Maka kemudian yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, sehingga dokter dimuliakan, ditunggu banyak orang. Kalau semua orang ilmunya tinggi seperti orang berpuasa, itu sewante wae ketemu dokter gak apa-apa, gak ya gak apa-apa. Dikai antrian ngarep ya gak apa-apa, mburi ya gak apa-apa. Nek sembarang model gak apa-apaan ngono, wah terlalu sakti nggih, macet Pak kehidupan niki. Kanang dokter tak? Faida ajal tala yastakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Aku tak golek pahala gak nduk kono. Kan berobat iku dolek pahala, bukan dolek perpanjangan umur. Aku tak nang masjid ae. Wah, wis tutup Pak. Modele ngoten. Mangkane nggih barokah wong-wong sing wedi-wedi mati niku akhirnya ana rumah sakit, enten profesi dokter. Terus sing kadang-kadang mergo bapakne seneng begitu update status saya sedang bersama anak pertama, dokternya dicantumno nduk kono. Padahal itu hanya barokahnya orang takut mati. Ya termasuk terapis nggih katut Pak. Sajane gadek terapis ya gak masalah. Halo? Nggih. Maksudnya kula dhewe ngono lho nggih. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah semua orang takut mati? Itu pengakuan yang sesuai dengan nurani manusia pada umumnya. Tapi Rasulullah meluruskan, Aisyah, orang yang takut mati itu tidak orang yang benci kematian itu mereka tidak mempersiapkan amalnya. Sementara orang yang cinta kematian mereka mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan aku. Artinya yang disebut cinta mati itu dia mempersiapkan diri untuk kematian, sehingga nanti pada saat benar-benar dekat kematian dia merindukan musim panennya. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ini oleh orang sepuh
"Ya Rasulullah, saya ini sudah sepuh, ya 60 ke atas lah. Terus kenapa? Saya itu tahu kalau orang yang hidup pada akhirnya akan mati. Kenapa saya kok takut dengan kematian?" Rasulullah menjawabnya dengan mudah. "Inna qalbal mu'min ma'a malihi." Sesungguhnya hatinya, jiwanya seorang mukmin itu bersama dengan hartanya. Jadi hartanya belum banyak yang dikirim ke akhirat, belum banyak yang diserahkan kepada Allah, maka hatinya terpaut dengan dunia. Tapi kalau sudah banyak yang dikorbankan untuk Allah, waktunya, pikirannya, tenaganya, dikabari tentang kematian, dia yang dipikir orang akan selesai masa jayanya di dunia, tapi dia berpikir kebalikannya, akan dimulai masa jaya akhiratnya. Benten nggih? Tapi kalau orang yang tidak mempersiapkan diri, ya mereka merasa wah akhir hidup ini, sehingga mereka ketika akan dicabut ruhnya itu apa katanya? "Robbi laula akhartani ila ajalin qarib." Mbok inggih Gusti, mbok waktu kematian saya itu panjenengan tunda walaupun sebentar. Fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Saya ingin sedekah. Jadi orang yang mendapati dirinya sudah berhadapan dengan malaikat maut, itu yang diinginkan adalah sedekah. Banyak ya Allah harta yang tidak diketahui tempatnya oleh anak dan istri saya. Itu saya letakkan di belakang buku, rencananya jagani be ono sing nomor loro ngono Gusti. Bu sampean delok Bu, mburine buku Bu be ono Bu. Ndak ada yang tahu ya Allah. Itu yang tahu hanya saya. Maka kemudian dia mau mundur dari kematian, sehingga ingin lari, terbelit kakinya. Maka orang yang ingin lari dari kematian itu tandanya adalah kaki berbalut bertaut kaki. Ini kaki bertaut kaki, wah itu harus banyak yang disedekahnya, yang disedekahkan oleh anaknya Pak mestinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika orang berpuasa, mereka sudah bisa bahagia dengan sesuatu yang sederhana. Memberi itu otomatis. Karena dia akan merasa berlebihan, ini cukup, mau menghimpun apa lagi. Maka mereka berbagi. Kata Rasulullah, orang yang nazak itu sudah ditunjukkan sponsornya, apa trailer, gambar film potongan di kehidupan berikutnya. Diperlihatkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, itu loh cuplikan filmmu di akhirat, itu nanti di sana kamu. Orang yang baik, mamin ahadin yamutu illa nadim, ingkana muhsina nadima alla yazdad. Orang yang baik, mereka menyesal begitu melihat dia di surga, dan level surganya bukan yang tertinggi. Misalnya ada surga itu level tingginya adalah 9, dia ada di level 3, dia itu menyesal. Tapi penyesalannya itu masih mengandung kebahagiaan. Mergo sak nisor-nisori kualitas surga itu luasnya masih lebih luas dari kerajaan raja yang paling hebat di bumi. Jadi raja yang paling hebat di bumi itu siapa? Panjenengan padosi. Apakah Harun al-Rasyid tadi itu, atau Napoleon Bonaparte, atau siapa? Itu masih luas dia. Apalagi kalau level 3. Nah, begitu di level 3 sudah sudah bagus, tapi dia menyesal. Wah, dibiyen kenapa enggak saya tambah? Kalau saya tambah, saya ada di level yang lebih tinggi. Tapi orang yang banyak maksiatnya, maka dia akan melihat dirinya penuh dengan kesulitan. Mamin ahadin yamutu illa nadim ingkana muhsina nadima ala yazdad wa ingkana musi'a nadima ala yatuba. Dia menyesal, kenapa saya tidak bertobat. Wah, dia mau lari dari kematian. Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah, adapun panjenengan, orang-orang yang puasa dengan sebenarnya puasa, nanti panjenengan akan berbangga dengan hari penghujung di dunia. Hore jange mule. Halo? Kok sawangan gak hore blas ngono sampean? Alhamdulillah dikabari
Pak, ini menurut medis kasus seperti ini biasanya bertahan sekitar 2 bulan. Panjenengan sabar ya Pak ya, mempersiapkan diri. Alhamdulillah. Wani ngomong ngoten Pak. Wani. Apa yang dia katakan? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak? Iya kan kita ini di dunia kan hanya bertanam. Lah kapan bisa tahu panennya kalau tidak mati? Terima kasih Dok, panjenengan sudah memberi informasi kepada saya. Jadi aku kok iso tuku lawon dhewe dan sak pituruté. Tapi orang yang benci kematian begitu dikabari, waduh, kaget langsung lemes, mati sebelum waktunya nih. Karena matinya bukan karena sakitnya tapi takut dan stresnya tambah cepat nih. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk orang yang berpuasa lis-shaimi farhatani, ada 2 kebahagiaan. Kepungan kebahagiaan dunia karena orangnya mudah berbahagia dengan standar rendah, sing paling enteng-entengnya wis berbahagia. Apalagi yang kemudian diberi nikmat yang di atasnya. Cirinya orang yang berbahagia itu gampang Pak, kalau hidupnya banyak alhamdulillah dan mengecilkan i'ala. Tapi kalau hidupnya banyak i'ala dan mengecilkan alhamdulillah, itu orang kufur. Nek dikai apa-apa titik i'ala. Napa? I'ala. Teng mriki enten bahasa i'ala. Bowo 1.000 mulai digawani kotak. Kotake gede tapi isine titik. Ana nduk dalan melaku gak sengaja muni kluthuk. Gak sabar tutup tempat parkir dibuka. Isine air mineral, terus napa niku? Roti 1, gedang ulin, bosok separo. Terus wonge ngomong, "Eyalah." Rugi bowe emang. Dia lupa bahwa 1 air mineral itu yang berhasil dia minum adalah separuh kerajaannya Harun Ar-Rasyid. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang keempat. Keempat. Berikutnya yang menjadi kesaktian orang-orang berpuasa, itu diberi oleh Allah ilmu pesugihan, Pak. Ya napa niki? Mboten napa-napa disampaikan niki. Pesugihan yang syar'i. Tapi panjenengan sudah pernah mendengar orang yang berpuasa pada saat mereka di penghujung-penghujung puasanya ini 10 hari terakhir kan diajari untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kalau panjenengan mau berzikir ya boleh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, niku kan dalam Al-Qur'an surat 71 ayat 10 sampai 12. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Sangat terang bahwa di kesempatan lain harta itu biasa disebut kalau untuk diambil khud min. Ngatakan ambillah dari harta, sedekahkan dari harta. Tapi kalau pemberian biasanya masuk sub rizki. Disebut rizki berarti di dalamnya adalah harta. Tapi berhubung pemberian disambungkan dengan istighfar, dengan pertobatan, maka Allah vulgar menyebutnya sebagai amwal. Amwal itu ya nyata-nyata harta. Kalau disebut rizki kan bisa teman, bisa pasangan hidup, bisa anak, bisa teman baik, bisa berbuka bersama dan seterusnya. Semua rizki. Tetapi kalau disebut amwal itu sudah spesifik, harta.
Maka orang-orang yang berpuasa jangan lengah, jangan lengah. Pada saat panjenengan waktu sahur, maka banyaklah berzikir yang hubungannya dengan istighfar. Nggih. Zikir pagi panjenengan setelah subuh itu kan paketnya ada Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar kalau dibacanya sebelum subuh itu urusannya dengan harta. Makanya sing dompet-dompetnya gripis niku sampean kandhani mumpung poso pas sahur itu. Nggih. As-sabirina was-shadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, ya dibacanya memang di waktu sahur, dan ini pas puasa panjenengan sahur perbanyak itu istighfar. Pak, tapi apakah ini urusannya dengan dunia? Ya memang janjinya Allah begitu. Kalau misalnya mengharapkan itu kemudian dianggap sesat, tentu Allah tidak akan ngiming-ngimingi sesuatu yang menyesatkan. Wong itu perintah kok, faqul tastaghfiru rabbakum, maka bermohon ampunlah kepada Allah. Hadiahnya 3, yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkan oleh Allah rahmat dari langit. Tergantung masalah hidup kita apa. Kalau masalah hidup kita petani yang kurang air, turun hujan lebat. Kalau masalah hidupnya 37 masih belum dapat pasangan, maka ketemu pasangannya keliru sandal, bisa jadi pasangan hidup. Duda wis 5 tahun maka ketemu jodohnya. Oh, cari janda. Kenapa kok harus janda? Masih oleh gadis lah gak apa-apa. Masih rondo oleh Joko lah mboten apa nggih. Sing gawe aturan ngono iku sajane sapa? Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah. Jadi panjenengan manfaatkan itu. Eman-eman loh. Wong sudah difasilitasi loh. Ini fitur, tapi fitur pilihan hidup mau dipakai monggo, ndak apa-apa. Di zaman Rasulullah pun sahabat-sahabat itu ya punya pilihan hidup masing-masing. Ada yang seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu ndak mau kaya, Bu. Ndak mau kaya. Pokoknya sebenarnya umat Rasulullah, ya sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak ada yang miskin. Karena ghanimahnya sudah cukup untuk digunakan hidup, bahkan kelasnya mewah. Tapi Abu Dzar itu kalau dapat ghanimah dibagi habis. Nanti kalau dia tergolong orang fakir, tergolong orang miskin, diberi dari Baitul Mal, dibagi habis. Dan dia tidak mau minta-minta. Itu pilihan hidup. Makanya saking kerasnya pertentangan antara sahabat Utsman dan Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari itu sampai diasingkan. Karena mengkritiki pemerintah terus, mengkritiki Utsman karena apa? Sahabat Utsman ini memilih kaya. Dan itu pilihan. Ulama pun begitu. Imam Malik kaya, Imam Syafi'i waktu itu miskin. Ya janggal melihat ada ulama kok kaya. Tapi ternyata justru kekayaannya ulama itu bisa digunakan untuk menggratiskan pendidikan dan lain sebagainya. Nah panjenengan mau pilih mana? Mau madhabnya Abu Dzar Al-Ghifari? Monggo. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, aku mending gak akeh-akeh totalan do akhirat. Orang miskin kan tidak panjang-panjang hisapnya. Tapi kalau sahabat Utsman terus Abdurrahman bin Auf itu memilih tidak apa-apa totalan agak lama tapi beritanya baik-baik. Seperti orang duduk di 2 kursi itu loh Pak Bu. Ini Pak Lurah dicoblos pisang, yang ini padi, ngerti nggih? Terus duduknya berlama-lama. Yang tegang yang siapa? Yang tegang yang namanya nggak disebut. Tapi kalau ini pisang, wah seneng. Pisang, oh seneng. Pisang. Halo? Ada yang pernah pilihan lurah? Nah, maksudnya Utsman, Abdurrahman bin Auf itu begitu. Tidak apa-apa kalau hartanya banyak, dalam hisapnya itu semuanya untuk kebaikan. Nah, sampean mau nggak milih pundi? Wah, aku gak milih iku ngapa sih urip suge-suge. Ngene-ngene wae. Lah monggo. Berarti sampean nanti ikut rombongannya Abu Dzar Al
Ghifari. Begitu duduk didelok ndak ada hartanya, ya sudah langsung aja. Habis sing iki lho nggo dhisik pisang. Wakaf. Buka bersama. Wah niki seneng Pak, berugi sapi apik kabeh kok. Nah monggo sing gawat niku kan napa? Nggih dia kaya terus hisapnya buruk, nggih. Karaoke. Mangku LC, wah tawaboki mek malaikat. Wis kurang ajar wong iki. Mangkel sing nyebut niku lho mangkel nggih. Wah sing disebut nggih grogi, Pak. Wis awas kon jare malaikat ngoten wis diawas-awas ya. Monggo ana wong nggih ndek jero penjara dia belum masuk nduk njaba wis lho wong nduk kono dikapruki kursi ngono Dia sudah grogi sebelumnya, Pak. Masya Allah, jadi mengerikan sekali. Tapi kalau panjenengan mau memanfaatkan, monggo dimanfaatkan. Boleh ditambah. Monggo dimanfaatkan fitur itu. Wong yang menjanjikan itu Allah. Mau siapa lagi panjenengan yang janjinya dipegang kalau bukan janjinya Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Dan Allah juga akan berikan kepada kalian anak-anak. Kalau bujang diberi pasangan dulu. Kalau sudah punya pasangan tapi belum diberi momongan, ya diberi momongan. Sudah diberi momongan, anak pertama lahir 12 tahun yang lalu. Pengen yang kedua, ya digunakan itu. Wong itu ilmu kesaktian sampeyan kok. Yang berikutnya sudah punya anak, sudah besar-besar tapi gak tahu mulai. Wablek cewangkruk ae. Kon ngaji gak tahu gelem melok ngaji. Gue embel ae. Malah naudzubillah min dzalik ono sing mule-mule mabuk. Macam-macam lah nggawa apa ae ku sepeda motor dikeweki aqua napa tutupe napa botol-botol niku tau memplen iki mbek gedhak godhong-godhong gedang niku kelaras-kelaras niku nggih. Mbek ngomadeg ngene ya. Wah bapaknya sumpek. Kalau menghadapi situasi seperti itu, ya ini mumpung kesempatan diistighfari sebelum subuh di waktu sahur itu. Nanti diberikan anak, artinya anak yang sudah kadung beletat dipanggil lagi oleh Allah. Gak krungu bapakmu istighfar itu. Nah gini, ngono cari. Ayo malaikat itu ceklen arek iku ngoten. Maka kemudian dikutuk meneh. Nah niki sing anake rada kadung beletat-beletat niku nggih. Pumpung lagi poso Pak, ngeten iki jarang-jarang yoan melek sadurunge subuh kecuali poso. Nek poso niki dilakoni. Bu, yang berikutnya para rawuh itu orang yang puasa kesaktiannya meletakkan dirinya pada gelombang kebaikan yang tepat. Banyak orang ngomong begini, Ustadz katanya orang baik itu menikah atau berjodoh dengan orang baik. Kalau orang tidak baik akan berpasangan dengan orang yang tidak baik. Pernah dengar hadis ngoten nggih? Ayat ngoten nggih? Mana nih yang penghafal Quran ini? Ustadz tadi. Tidak muncul Ustadz ini. Tapi ada nggih ayat itu ya? Pernah dengar jenengan nggih? Jangan tak sampai kok sawangan kok pinter ndeweni nggih. Nah, ada yang bertanya begitu. Terus dia membuktikan ayat itu Ustaz, menurut saya kok gimana ya? Gimana maksudnya apa? Jangan meragukan Quran awakmu. Itu buktinya ada orang baik loh Ustaz, dapat orang tidak baik Ustaz. Perempuannya loh, perempuan baik-baik kok dapat suami kayak gitu. Oh berarti dia itu baik menurut standar yang kamu buat, bukan yang dibuat oleh Allah. Kalau sudah dibuat oleh Allah, makomnya Allah yang mengatakan sudah nggak mungkin keliru. Jodohnya pasti benar. Yang ada potensi keliru itu kalau baiknya itu kita yang bikin. Ustaz itu wanita baik Ustaz. Apa cirinya? Dia bisa jahit Ustaz. Pinter masak, bisa jahit. Itu kalau 1 bulan dia mengumpulkan itu Ustaz, emas batangan tuh, antam itu. Kok enggak ada yang sesuai dengan kriteria Allah ini? Bagaimana ini dia menyebut baik kok pinter jahit, pinter masak? Itu kan istilahnya sekundernya, tanda-tanda sekunder. Tanda utamanya bagaimana? Ya aqimis sholata
liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda, mahmuda itu baik. Mahmud, khair, hasan itu searti, meskipun ada spesifik artinya masing-masing. Yang jelas khair itu tidak bisa dibandingkan lagi. Kayak ini kok gak bisa dibanding-banding no misalnya. Kalau hasan itu ada ahsanu. Ngerti nggih? Kalau mahmuda itu masih ada ahmadu. Tapi kalau khair itu sudah nggak bisa. Sudah yang terbaik gitu. Nggih sepunten nggih. Masyaallah. Maka mahmuda itu yang mendefinisikan baik, kriteria baiknya itu dari Allah. Apa kriteria baik dari Allah? Ya orang yang bertahajud dan panjenengan jalankan itu di bulan puasa, nggih kan? Apalagi man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada lagi hadis siapa yang sholat bersama imam sampai akhirnya maka kemudian dia dianggap sebagai sholat sepanjang malam. Jadi kalau Allah yang sudah membuat kriteria baik dia disebut mahmuda, makomnya makom tinggi. Yang seperti ini tidak mungkin keliru ayat tadi itu. Tapi nek sampean menganggap kulitnya dia kelihatan disiplin masuk kerja, tabungannya banyak, kalau pulang tidak pernah jalan-jalan ke alun-alun. Kalau hanya itu saja termasuk ya kelasnya ngaji-ngaji tapi belum sholat malam, enggak jamin sih an. Kenapa? Dereng jamin. Makanya puasa ini melatih kita. Tapi aslinya kita harus buktikan makom panjenengan, makom anak-anak panjenengan itu di posisi yang aman, tidak mungkin dapat jodoh yang keliru. Itu harus dibiasakan sholat malam. Wis mbombo rong rakaat pokoknya yang penting sholat malam. Kalau ndak ya potensi keliru jodoh. Karena apa? Orang keliru mendefinisikan atau membuat kriteria baik. Dijawab ya apa ae tetap salah. Nah, itu untuk menguji bahwa ini orang baik, ketemu orang seperti supaya bisa membimbing. Ngomong apa? Omongane Gusti Allah niku nek apik jelas oleh apik, nek gak apik jelas oleh gak apik. Lah terus wong-wong ngomong iki wong gak apik kok iso oleh wong apik. Berarti iki apik isih durung di level yang sebenarnya apik. Wong-wong delok apik Allah dereng nyetempel. Apik ngoten lho, Bu. Makanya nek sampean gak kepingin gak ada mantu sing keliru, anak sampean sama nobrak temen saestu. Nduk aku iki nduk gak urip terus. Nek nurut urutane urip sing mati dhisik ya mestine sing tuwa. Lah engko awakmu sing membersamai iki pasangan hidupmu nak. Makanya nek awakmu sampai gak sholat malam, sapa sing jamin ibu gak jamin. Wong sing jamin masa depanmu iku Gusti Allah. Tangi yo nduk. Engkau tak tukokno kalung ngoten lho Bu. Wah sampean niku. Nggih. Itu pertama, bisa terjadi kalau panjenengan merutinkan kebiasaan yang hari ini sudah dilakukan, yaitu sholat tarawih niku lho nggih. Tarawih itu kan aslinya bukan nama sholat. Itu nama sifatnya sholat. Tarawih niku kan tenang anteng. Jadi kados jamaah mriki mboten koyo wong gedhe. Wong jenenge sampean salat apa? Salat tarawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iki gak tarawih jadi salat kesusu iku jenenge. Terus berikutnya apa yang disampaikan oleh Allah? Perihal orang yang berpuasa itu memiliki kesaktian gelombang tinggi yang hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang setara. Jadi wong-wong sing gak setara, sing gak level-level itu berguguran. Ini sayembara yang membuat sayembaranya Allah. Orang itu dileveli oleh Allah, dilabeli baik. Itu adanya dalam Al-Quran surat Fusilat. Wala tastawil hasanatau wala sayyi'at idfa' billati hiya ahsan. Apa orang baik? Adalah mereka yang punya kemampuan membalas kejahatan atau keburukan orang dengan kebaikan. Dan itu bisa dilakukan oleh orang puasa. Bisa kalau orang puasa. Minimal itu bertahan untuk tidak membalas yang setara.
85 km. Metu wong sret. Mari ngono dia yang salah, dia sing misui. Saya sedang puasa. So dewe. Niku berarti level sampean padha kali niku, ya. Nek sampean iso ngene, mudah-mudahan perjalananmu lancar, diselamatkan oleh Allah, bertemu dengan keluargamu dalam keadaan selamat dan berubah menjadi orang baik yang solih. Dawa, maka panjenengan di level Gusti Allah, wala tastawil hasanata wala sayiat. Jelas beda. Kualitasmu sudah saya naikkan. Orang yang baik itu orang yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Tapi itu belum mampu kalau orang-orang biasa. Kenapa? Karena Allah mengatakan wala tastawil hasanata wala sayiat idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Dan orang sabar itu latihannya kan pas puasa. Orang puasa tidak boleh marah, bukan hanya marah, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh yang sia-sia. Lu sia-sia tok lho mboten ansal. Minal lagwi warrufath. Lagwi sia-sia lho mboten ansal. Jadi kalau panjenengan pegawai lagi kosong, terus sampean nguripno laptop, mari ngono remian, ceklek. Remian itu sudah enggak boleh. Apalagi kalau lebih dari itu. Nah, panjenengan sudah diajari sabar di bulan puasa ini, dan itu dibuktikan pada saat kapan ya nek sampean wis ketemu munsuhe, belum akan panjenengan dimakomi makom itu kalau belum ketemu munsuhe. Makanya orang yang sebelum punya pasangan hidup ada ujian besar dalam hidupnya. Biasanya urusannya dengan kehidupan sosial. Mbuh dimunsui budene, mbuh dimunsui teman kerjanya. Yang itu apa istilahnya? Mempertegas statusnya. Dia ini mau dijadikan oleh Allah orang yang levelnya gak keliru jodoh atau yang tetap keliru jodoh nih. Ngoten lho para rawuh. Kaya emus kawanan sampean iki. Bapak Ibu yang berbahagia dirahmati Allah, dan itu hanya bisa diraih oleh orang yang sabar, dilatih puasa. Wa may yulaqaha illa ladina sabaru wa may yulaqaha illa dzu haddin adzim. Dzu haddin adzim. Dan juga tidak bisa melakukan itu kecuali orang yang yakin dengan balasan dari Allah. Sementara panjenengan sudah mendapati dalil bahwa amalan-amalan lain aku pahalai 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tapi puasa asyamu li wa ana ajri bi. Aku yang akan mempahalainya sendiri. Jadi orang yang berpuasa itu dilatih dapat balasannya dari Allah. Itu memungkinkan orang tersebut berada di level hasanah. Hasanah mahmudah yang disestempel oleh Allah, bukan oleh manusia. Ini nasihat untuk utamanya yang bujang-bujang atau panjenengan yang punya anak, yang panjenengan itu tidak mungkin keliru untuk dapat jodoh. Kalau tidak, waduh sing moro aneh-aneh Bu. Kok sing moro koncomu kok ngono-ngono? Berarti dia belum sholat malam. Makanya gelombangnya masih gelombang. Sama delok di YouTube itu. Ada yang 442 HZ garpu tala, terus kemudian 512 HZ. Kini duduk tung, tidak bergetar. Tung, tidak bergetar. Tapi begitu sama, tung. Nah itu namanya gelombang yang sama. Enggak Bu, karena gelombangnya sudah sama, maka marilah kajian ini kita akhiri dengan berdoa mudah-mudahan Allah selalu memilihkan atas kita takdir yang baik-baik dan dijauhkan kita dari segala takdir yang buruk. Makin hari makin disaktikan oleh Allah, diberi kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Fid dunya bisya'adah wa fil akhirati bil jannah. Liridhallahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antallah alladzi shamat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ama wa yakafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami semua yang hadir di majelis ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan pendamping hidup kami, anak keturunan kami bagian dari orang-orang yang solih, solihah, yang menjadi penerang, penentram, pembahagia dan pencahaya pandangan mata kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, atas persoalan apapun yang Engkau amanahkan dalam kehidupan kami, berikan jalan keluar yang mudah. Karena apabila Engkau yang memudahkan, tidak sesuatu pun yang bisa mempersulitnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah ya Rabb, berikan pada kami rizki yang banyak, yang barokah, yang halal, bukan agar berbangga di hadapan manusia, tetapi agar kami mampu memberi, berbagi, berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf, berkorban, berumrah, berhaji, membantu kaum kerabat kami juga berjuang di jalan agamamu. Allahumma nakfina bihalalika an haramika wa naghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang mengalami sakit, yang kami tahu atau yang kami tidak tahu, yang ringan hingga yang berat, yang mungkin telah kami usahakan obatnya tapi belum kami temukan kesembuhannya, sembuhkan ya Allah. Karena apabila Engkau yang menyembuhkan, tidak satu pun penyakit yang akan tersisa. Allahumma rabban nas athibil ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah ya Rabb, perlindungilah kami dari segala mara, bahaya, bencana, musibah, juga dari wabah, bala, juga dari fitnah. Karena apabila Engkau yang melindungi, tidak satu pun yang bisa melukai, menyakiti atau mengalahkan kami. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, atas siapapun yang pernah berjasa dalam kehidupan kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, utamanya atas kedua orang tua kami, berikan kepada kami ya Allah kemampuan dan ingatan yang kuat serta kemampuan membalasnya. Juga dalam kehidupan ini, di kehidupan sekarang di dunia ini, serta nanti di akhirat, berikanlah atas kami ya Allah kehidupan yang baik, yang mulia di sisi Engkau. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Segala khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.